Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mertua Haposan P. Hutapea, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik program pendidikan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan, saya Mertua Haposan P. Hutapea, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bersama rekan saya, Aisyah SPD, guru kelas 6 SD 101877 Tanjung Merawan. pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik dalam rangka penyelesaian tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik program pendidikan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Aisyah. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Pak. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Ibu sudah siap? Siap Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Bu Aisyah tahu tujuan pelaksanaan supervisi dilakukan untuk apa? Untuk pengembangan diri guru dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Benar Bu, untuk pengembangan diri guru di kelas sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid benar-benar dapat dilakukan. Perlu saya sampaikan, selain daripada itu, percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang Ibu buat saat saya observasi nanti, kemudian bagian yang akan Ibu kembangkan ketika melaksanakan proses pembelajaran, dan strategi apa yang Ibu buat supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Bisa Ibu ceritakan tujuan pembelajaran yang telah dibuat, Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah saya buat yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi lingkaran, khususnya unsur-unsur lingkaran Pak. Pada mata pelajaran matematika. Baik. Bagian yang mau dikembangkan, Bu? Bagian yang saya kembangkan yaitu keaktifan siswa dan pemahaman siswa terkait materi lingkaran tersebut. Keaktifan siswa ya, Bu? Keaktifan siswa. Karena di kelas saya anak yang kurang paham dalam materi matematika tersebut terlihat tidak aktif Pak. Jadi anak yang bisa, yang paham lebih cepat selesai, sedangkan anak-anak yang kurang paham jadi terbengkalai Pak kadang. Jadi membuat ulah di kelas. Jadi itu yang ingin saya buatlah kelompok untuk anak-anak agar lebih memahami. Jadi ribut pula Iya, dia, jadi dia ribut, nggak terganggu. ngerti, dia pula yang mengganggu. Iya Pak. Strateginya Bu kira-kira apa yang Bu buat supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Strateginya yang akan saya buat nanti rencananya saya akan bagi kelompok, beberapa kelompok. Bagi kelompok. Yaitu kelompok heterogen tadi anak yang bisa dalam matematika tadi bergabung dengan anak-anak yang kurang paham, agar bisa jadi tutor sebaya untuk temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengajak siswa untuk membuat media pembelajaran khususnya untuk lebih memahami siswa terkait unsur-unsur lingkaran tersebut. Baik Bu, saya apresiasi dengan rencana pembelajaran yang telah Ibu buat. Ini kita laksanakan kapan kita buat ini? Bagaimana baiknya saja Pak? Kita laksanakan observasi di hari Senin pun boleh Pak, tanggal 15 Hari Senin ya, Bu? Iya, di jam pertama dan kedua Pak. Senin 15 Januari 2024. Les pertama dan kedua ya. Baik Bu, jadi pelaksanaan observasinya kita laksanakan hari Senin 15 Januari 2024 jam pertama dan jam kedua. Sampai ketemu di observasi nanti ya Bu. Baik Pak. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga nanti di tahap observasinya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sebelum masuk kelas, kita akan menggunakan variasi tombol salaman. Bebas mau memilih yang mana sesuai dengan perasaan. Siap? Siap. Baik. Silakan dimulai dari ketua kelas.
pagi? Jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Selamat pagi anak ibu. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Menambah keberkahan di hari ini, pas pembelajaran kita mulai dengan doa. Ibu mohon kesediaannya ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, coba lihat ke samping kiri kanannya. Siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Hadir, Bu. Anak ibu, hari ini pelajaran kita yaitu matematika dengan tujuan pembelajarannya. Setelah belajar, anak ibu dapat memahami dan mengidentifikasi apa saja unsur-unsur pada lingkaran. Nah, anak ibu, untuk memahaminya kita akan nanti ada diskusi kelompok dan ada penjelasan dari ibu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum belajar, ibu akan membagi kelompok. Kita akan belajar dengan metode tutor sebaya. Artinya apa? Nanti anak-anak ibu yang ibu bagikan ke kelompok masing-masing bertugas sebagai tutor atau pengajar di kelompoknya, ya, mengajar di kelompoknya masing-masing terkait apa itu lingkaran dan unsur-unsurnya. Paham anak ibu? Paham, Bu. Nama yang ibu sebutkan silakan bergabung di kelompoknya nanti ya. Untuk kelompok 1 diisi oleh Ferdinand dan Vanessa. Silakan bergabung ke kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 diisi oleh Dwi dan Silva. Silakan menuju kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 3, Syahira dan Luis, silakan bergabung di kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 4, Kenana dan Sevilla. Silakan anak ibu bergabung menuju kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung semua dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, perhatikan ke depan anak ibu. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Silakan anak ibu buka bukunya halaman 38 tentang lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, di sini ibu sudah membawa media, ya, media yang itu berupa lingkaran. Nah, anak ibu, apa sih lingkaran itu? Kira-kira di kelas kita ini ada yang enggak yang berbentuk lingkaran? Ada, Bu. Contohnya apa? Itu contohnya Iya, ini tombol variasi salaman. Iya, angka nol. Ya, berarti artinya lingkaran itu berbentuk Bulan. Lingkaran. Nah, ibu jelaskan sebelumnya. Lingkaran ini adalah merupakan termasuk dari bangun datar yang dimana terdiri atas beberapa unsur. Ya, gabungan dari titik, ruas garis, kemudian daerah. Nah, apa saja sih unsur-unsurnya? Anak ibu bisa melihat media yang ibu bawa ini. Di sini titik paling tengah ini merupakan titik yang disebut dengan titik pusat. Kemudian di sini juga anak ibu bisa melihat di warna merah, ya, garis yang dari ujung sini menuju dengan titik pusat itu disebut jari. Juga dinamakan dengan R. Kemudian garis yang melewati dari ujung ke ujung sini yang melewati titik pusat itu disebut diameter. Kemudian ada lagi unsur berikutnya yaitu garis, ya, ini terbagi dua, yang berwarna kuning ini merupakan daerah yang disebut dengan Kemudian ada juga namanya ini yang paling ujung, ini
Ini yang berwarna biru disebut tempe. Ada juga tali busur. Nah, ini garis lengkungan ini anak ibu disebut adalah busur. Ya anak ibu, ini dari sini ke sini busur, ini ke sini busur. Nah, ini semua adalah merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Hari ini kita akan lebih memahami lagi yang mana sih ciri-cirinya, apa saja sih ciri-cirinya dari 8 unsur tadi. Ayo sama-sama untuk lebih memudahkan kita mengingat, sama-sama dulu kita sebutkan 8 unsur lingkaran. 1, 2, 3, go. Titik pusat, diameter, busur, tali busur, tembereng, kulit, apema. Iya. Itulah semua atau 8 unsur dari bagian-bagian dari lingkaran. Nah, di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah pernah membahas apa itu bangun datar dan contoh-contohnya. Selain lingkaran, ayo ibu mau siapa yang bisa menyebutkan contoh atau jenis lain selain lingkaran dari bangun datar? Iya, terima kasih Dwi, yaitu persegi 4 ya. Ada lagi? Segi 4. Ada lagi? Segi 3. Betul, Andika. Ada lagi? Persegi panjang. Ada lagi? Persegi. Atau segi 3. Baik. Semua yang diberikan yang dijawab oleh temannya itu adalah benar. Kasih tepuk jempol dulu untuk teman kita yang menjawab tadi. Tepuk jempol. 1 jempol, 2 jempol. Ya, untuk siapa nih tadi? Dwi. Ya.
silakan dari kelompok yang lain. Oh iya baik, Syahira dari kelompok 3. Presentasi dari kelompok 2 sudah baik dan jelas dan menambah pemahaman terkait unsur-unsur lingkaran. Oke baik, berarti hasil dari mereka sudah jelas dan mudah dipahami ya Syahira? Iya baik, terima kasih Syahira. Nah, terima kasih untuk kelompok 2, dipersilakan kembali ke tempatnya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, Bu. Biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Ibu, itulah tadi hasil presentasi dari beberapa kelompok. Nah, sekarang kita akan lanjut refleksi pembelajaran. Baik, karena Ibu, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Senang? Senang. Kenapa senang? Bisa diskusi, apa lagi? Iya, ada media konkret ya, Ibu, ada media yang langsung ada bisa menambah pemahaman kita. Kemudian kenapa lagi? Iya, masih diskusi ke depan, ya kan, aktif. Nah, intinya belajar hari ini bagaimana? Baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Oke, silakan Vanessa. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah terkait unsur-unsur lingkaran, yaitu jari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, duri, dan apotema. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk jempol. Satu jempol, dua jempol, untuk Vanessa. Nah, terima kasih Vanessa. Nah, itu dia kesimpulan pembelajaran Ferdinand. hari ini, yaitu anak-anak Ibu lebih memahami dan bisa mengidentifikasi yang mana saja unsur-unsur lingkaran berdasarkan ciri-cirinya, ya kan? Yang mana itu titik berupa titik, yang mana itu berupa luas garis, dan yang mana itu berupa daerah. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Aisyah, kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, sudah kita bicarakan di sana mengenai tujuan pembelajarannya apa yang mau dikembangkan, dan strategi apa yang dibuat Bu Aisyah supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan setelahnya kita juga sudah melakukan observasi. Saya sudah mengamati Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya melihat memang sudah cukup bagus rencana yang kita bicarakan di percakapan praobservasi. Saya lihat cukup bagus berjalan semuanya. Mengenai refleksi, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu dikembangkan lagi? Kalau masih ada yang kurang tuntas dari ekspektasi Ibu tentang anak-anak itu, bagaimana kira-kira? Menurut saya Pak, dari kemarin yang kita lakukan observasi, tahapan atau model yang direncanakan di awal itu sudah diaplikasikan dengan baik. Hanya saja memaksimalkan waktu ya Pak. Anak-anak di beberapa kelompok yang dibagi kemarin, ada kelompok yang cepat selesai, ada yang belum
lama selesainya. Jadi saya berinisiatif jikalau nanti untuk tindak lanjut selanjutnya, jika mau membuat tutur sebaya dan membuat media pembelajaran lagi, mungkin saya dari rumah akan membawa barang setelah jadi gitu Kak. Setelah jadi, ya? jadi nanti selanjutnya untuk finishingnya anak-anak bersama untuk memaksimalkan waktu. Jadi barangnya itu setengah jadi aja sengaja dibawa dari rumah dan finishingnya sengaja dikerjakan bersama anak-anak supaya anak-anak itu juga punya pengalaman gitu, dan paham betul bagaimana cara membuatnya. Terus mengenai tujuan pembelajarannya Bu kemarin itu tentang bagaimana anak-anak memahami unsur konsep lingkaran serta unsur-unsur lingkaran. Dan alhamdulillah ya Pak, dari observasi kemarin saya lihat anak-anak sudah paham yang mana bagian-bagiannya, mulai dari titik pusat, pembereng, jari-jari dan yang lainnya, dan sudah memahami konsep lingkaran itu seperti apa. tujuannya tercapai Bu. Terus Bu mengenai yang Ibu kembangkan tadi kemarin, seingat saya ketika kita berbincang-bincang di percakapan pra-observasi, yang Ibu kembangkan tentang keaktifan murid ya Bu. Bagaimana dengan ini kira-kira? Sudah terlihat lah Pak, anak-anak yang tadinya yang malas atau enggan belajar matematika karena kekurangan pemahaman mereka, dengan digabungkannya teman-teman yang sudah aktif di atau bisa dibilang jago matematika tadi, Ya. jadi merangkul teman-temannya untuk membangkitkan semangat dan terlibat aktif di kelompoknya. Perlu ada tindak lanjut untuk ini lagi? Saya rasa sudah pasti Pak. Sudah pasti untuk lingkaran itu sudah memang benar-benar tuntas semua ya. Baik Bu, saya apresiasi dengan pembelajaran yang telah Ibu buat. Saya juga melihat anak-anak itu semua antusias. Dan saya melihat anak-anak itu semangat belajarnya juga tinggi. Mungkin karena ada metode pembelajaran yang baru mungkin Ibu buat. Di samping itu juga anak-anak juga dilibatkan saya lihat untuk berperan aktif dalam menggunakan Spin media ya spinnya itu, sehingga anak-anak saya lihat minat belajarnya itu cukup tinggi pada saat itu. Baik Bu, saya apresiasi dengan pembelajaran yang Ibu buat. Terima kasih Bu. Demikian aksi nyata yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam konten video ini, saya mohon maaf. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.